hijrah yang betul atau yang baik itu seperti apa? Kok saya lihat orang hijrah hatinya juga tidak baik, masih juga tidak baik. Yang sebenar-benar hijrah itu apa? Pakaiankah? Atau hati? Atau apa? Apakah seorang muslimah harus datang ke masjid atau ke tempat-tempat pengajian untuk mempelajari ilmu agama? Kebanyakan mereka hanya sekedar untuk menggapai dunia. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan, maka seperti apa yang disebutkan di bawah, padahal kebanyakan mereka hanya sekedar untuk menggapai dunia. Hanya seperti ini tidak boleh kita duga-duga, karena masalah niat Allah yang lebih tahu. Kalaupun nampak contohnya oleh kita tanda-tanda dari perbuatannya, raut mukanya, gerak badannya menunjukkan kalau dia tidak ikhlas, maka mungkin masih ada alasan lain yang kita bisa jadikan uzur sehingga kita tidak bersuudzon kepada kaum muslimin. Kalaupun contohnya nyata di hadapan kita, nasihati. Tapi secara umum pertanyaan yang disampaikan ini berkenaan dengan hijrah itu sepertinya apa? Apa sebetulnya? Apakah hijrah pakaiankah atau dia mencakup yang lain? Ala kullin jamaah yang muliakan, hijrah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis Abdullah bin Amr bin As, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim sebenarnya adalah orang muslim yang selamat orang lain, muslim yang lain dari lidahnya dan gangguan tangannya. Sementara orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Berarti ini standar hijrah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kita ketahui, seseorang untuk berubah dia butuh waktu. Jangan kita anggap contohnya tatkala ia sudah menyatakan hijrah, lalu dia sudah rajin salat berjamaah, lalu kita jadikan ia sebagai standar atau uswah hasanah atau teladan. Apa yang dia lakukan diikuti, apa yang dia lakukan semuanya benar? Oh tidak. Bahkan sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk berubah mereka pun butuh waktu. Ada hadis di Sahih Bukhari bahwasanya seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah, tapi biasa dipanggil oleh orang terkala memanggilnya, dan ini tidak boleh disebut himar, keledai. Maka sering beliau ini didatangkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicambuk karena meminum khamar. Dosa lamanya tidak bisa ia tinggalkan seutuhnya. Tapi setiap kali ia didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku salah. Dan ia tidak dendam tatkala ia dihukum dengan had, dicambuk. Maka suatu ketika tatkala ia didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada sebagian sahabat yang melalaknya. Ma aktsara ma yu'ta bihi, terlalu banyak dia didatangkan ke Nabi untuk dicambuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tal'anuh, jangan kalian laknat dia. Sungguh aku mengetahui di hatinya ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya untuk berubah total orang butuh waktu, dan semua itu sebagian kita merasakannya. Bahkan boleh jadi ada orang seperti ini tidak pernah di masa silamnya itu singgah ke masa jahiliyah, merokok tidak pernah, pacaran tidak pernah,
karena lahir dari keluarga yang alhamdulillah orang tuanya sangat perhatian dengan pendidikan anak. Anak berkawan dengan siapa diperhatikan. Cuma bagaimanapun meskipun sudah terdidik begitu dari awal, tetap saja nanti ada naik turun, pasang surut keimanan kita, ibadah kita. Bahkan boleh jadi begini, dan itu sepertinya dirasakan oleh umumnya orang yang hijrah. Awal pertama sekali dia hijrah, meninggalkan rokok, lalu ikut solat jamaah. Sepertinya waktu itu dia lebih menikmati ibadahnya, ibadahnya lebih khusyuk, lebih disiplin datang solat jamaah daripada setelah bertahun-tahun dia hijrah. Terkadang ada naik turun, pasang surut ibadahnya. Maka ini secara umum dia itu konsekuensi dari iman. Al-imanu qawlan wa amal yazid wa yanqus. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Tapi yang tidak wajar adalah dia sudah hijrah lalu kembali ke dunia lama dan menganggap apa yang sudah dilakukannya di masa lampau itu seperti tidak ada salah. Ini tidak masuk. Tapi tetap saja yang orang yang ingin hijrah dia butuh waktu untuk berubah sehingga ia bisa menunaikan sunnah Nabi dengan sempurna. Nah, sekarang disebutkan apakah yang hijrah itu pakaian Ustaz atau hati? Kita bilang dua-duanya. Zahir hijrah, batin kita juga hijrah. Sehingga nanti tidak ada salah satu hal yang diremehkan. Contohnya pakaiannya sudah berubah, dia ingin berpakaian seperti Nabi, jilbabnya sudah berubah, sudah menutup aurat sempurna. Bahkan boleh jadi sebagian mereka mungkin mengamalkan sunnah untuk bercadar contohnya. Maka dari sisi ini dia mampu untuk berhijrah. Tinggal lagi mungkin kadang masalah menjaga lidah, kadang mungkin bagi lelaki menjaga pandangan, menjaga berhubungan dengan lawan jenis. Ini terkadang mungkin masih susah dia untuk meninggalkan. Kita tidak bilang dia salah pandang berarti dia tidak salah, kita bilang dia salah. Hanya saja tentu dia butuh waktu. Dan pernah disampaikan ke Nabi SAW seorang wanita yang luar biasa ibadahnya. Disebutkan beliau ini tuzkaru fi salatiha, terpandang ia masyhur ia dari segi salatnya, ibadahnya, dan juga dari sedekahnya. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Berarti sekarang dia sudah bagus dari sisi ibadah, tapi dari sisi lisan belum lagi terjaga. Ada lagi yang lain ibadahnya biasa, tapi ia bisa menahan lidahnya untuk tidak menyakiti yang lain. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang pertama ibadahnya bagus, salatnya masya Allah, rajin puasa, tapi lidah tak terjaga. Kata Nabi SAW, hiya finnar, ini tempatnya di neraka. Bukan maksudnya ia masuk neraka kekal dalamnya tak keluar-keluar. Maksudnya adalah ketajaman lidahnya menyakiti hati orang menyebabkan ia masuk ke neraka. Kalau harus memilih, ini harus dan sebetulnya dia tidak ada celah untuk memilih. Tapi andai mana yang dia dahulukan Ustaz, kebersihan batin atau kebersihan zahir, maka tentu kita bilang kebersihan batin, sebagaimana dalam ayat tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang pakaian zahir menutup aurat. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang bisa untuk menutup aurat kalian, begitu juga pakaian perhiasan. Setelah berbicara masalah zahir pakaian, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan yang itu tempatnya di hati dan nampak biasnya di anggota tubuh kita, dzalika khair, itu lebih baik. Tapi jangan nanti berkesimpulan bahasanya pokoknya hati ini terjaga, terserah nanti apa yang akan dilakukan. Sehingga muncul pula orang di zaman sekarang menganggap wali seseorang yang main biliar contohnya, hadir di tempat-tempat orang itu jauh dari ketaatan. Dilihat pula Facebooknya, ternyata dia wal'iyazubillah, dia men-invite wanita-wanita yang tidak menutup aurat sempurna, wal'iyazubillah, lalu dianggap dia wali.
dicium pula tangannya oleh seorang yang menganggapnya wali. Ini tak masuk. Maka hijrah itu zahir batin. Mana yang mampu kita lakukan, kita maksimalkan usaha. Oh ternyata alhamdulillah kita sudah siap mental untuk bertukar penampilan dari penampilan biasa yang mungkin kelihatannya agak ugal-ugalan, tidak menutup aurat sempurna, sekarang sudah berbeda. Maka alhamdulillah dalam bab ini kita sudah berhasil. Tapi kita bilang hijrah bukan saja itu. Hijrah tinggalkan seluruh apa yang Allah larang dengan sempurna, dan itu butuh waktu. Maka jemaah, kita berusaha untuk mewujudkan itu dan saling bantu, jangan saling hujat. Kadang-kadang ada sebagian orang yang menilainya hanya menilai dari sisi buruknya saja. Percuma aja ngaji, malah setelah mengaji akhlaknya jadi buruk. Kita tidak salahkan kajiannya, yang kita salahkan adalah mungkin yang dia jadikan perhatian khusus adalah lebih kepada ilmunya, teorinya, tapi nanti masalah hati dia kurang berminat atau kurang mengurusinya. Tetap saja kita bilang ada ketidakseimbangan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Wa yamtani'u an yaquma bil qalbi imanun tam biduni amalin zahir. Dan tidak mungkin di hati ini ada iman yang sempurna kemudian tidak nampak biasnya di amalan zahir. Ini tidak mungkin. Contohnya kita cinta Nabi, kita bilang di hati kita cinta Nabi, tapi subhanallah pas di penampilan kita selisihi Nabi. Kita sensitif dengan orang-orang yang berpenampilan seperti Nabi. Kita sensitif dengan orang-orang yang mungkin menunaikan sunnah Nabi SAW. Ini tidak masuk dia. Kita bilang hati kita sudah hijrah, tapi ternyata pada hal-hal lain kita sensitif. Oh kita tidak mampu melakukannya. Kita doakan mereka yang sudah mampu bisa istiqamah, dan semoga kita di masa mendatang juga bisa melakukannya. Maka silakan saling tanasuh. Letakkan titik nun itu tepat di atas tanasuh, bukan ditaruh di bawah titik nunnya. Jadi tabasuh, saling membasuh. Di mana nampak nanti peluang untuk membasuh kawan, dibasuh. Tak, bantu dia untuk istiqamah, karena Nabi bilang jangan laknat dia, di hatinya ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia akan ada kelaziman. Hijrah batin mengharuskan hijrah zahir, dan hijrah zahir hubungannya erat dengan hijrah batin. Disebutkan juga oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa, wa idha qama bil qalbi tasdiqu bihi wal mahabbatu lahu lazima daruratan an yataharraka al-badanu bimujabi dhalika min al-aqwali adh-dhahirah wal a'mali adh-dhahirah. Kalau ternyata hati ini betul, ini sudah membenarkan Nabi kita, cinta kepada Nabi kita, cinta kepada Allah, membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah pasti badan kita akan bergerak untuk menunaikan konsekuensinya, baik dari ucapan-ucapan yang zahir atau amalan-amalan yang zahir. Maka hijrah itu tampak di penampilan zahir, tapi juga sangat terjaga di hal-hal yang batin.